start booking yaitu ada Jawa Power dan Afternoon sebanyak 50. Lalu fungsi wajibnya ada Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari Peer 7 Pentis. Di sini kami akan mengerjakan soal pada kuis 2 praktikum pemrograman visual kali ini, yaitu dengan terdiri dari 5 soal, yaitu yang pertama soal 1 analisis data sensor lingkungan dengan validasi ketat, lalu yang kedua sistem booking ruang lab dengan array dan validasi, lalu soal ketiga yaitu sistem kompresi array atau run link encoding. Lalu soal keempat itu manajemen ring buffer untuk data suhu. Yang kelima yaitu validasi form pendaftaran dengan array error collector. Nah, sebelum kami menjelaskan dan menjawab soal-soal ini, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Krista Naomi Silalahi dengan NIM 12S25041, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tom Manung dan NIM 12S25007. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu analisis data sensor lingkungan dengan validasi ketat. Nah, di sini narasi yaitu sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor dalam derajat Celcius, namun ada banyak kemungkinan data korup. Nah, tugas di sini yaitu tugas pertama membaca tepat 30 data suhu ke dalam array, lalu yang kedua validasi, suhu harus dalam range min 50 sampai 150. Lalu dalam validasi juga input bukan angka, itu invalid. Nah, yang ketiga itu hitung. Nah, di sini menghitung rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, yang keempat yaitu jika satu saja data invalid, tampilkan pesan error dan hentikan program. Lalu setelah itu yaitu ada prototype fungsi wajib, yang dimana invalidate float value, float get average atau float ARR, INTN, float gain min, lalu float get max. Nah, di sini ada contoh input yang diberikan yaitu 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20. Lalu juga ada 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13, 100, 110, 90, 80, 75, 65, 55, 45, 35, 25. Nah, di sini ada pun output yang diharapkan yaitu rata-rata 36,33, minimum 7,00, maksimum 110,00. Nah, jika ada nilai invalid maka akan keluar output yaitu error data sensor tidak valid. Nah, di sini kami sudah membuat programnya untuk soal yang pertama. Jadi di sini terdapat 5 fungsi. 5. Nah, yang pertama yaitu fungsi utama yaitu main. Nah, di sini pertama-tama kami mendeklarasikan real array suhu dengan array 30. Lalu input temp yang dimana menggunakan tipe data real, dan integer dan i untuk seberapa banyak jumlahnya menggunakan tipe data integer. Lalu juga mendeklarasikan isValid menggunakan tipe data integer dan boolean untuk program jalan. Lalu juga kami di sini mengassign program jalan sama dengan true. Lalu kami membuat output yang dimana menyuruh user untuk masukkan 30 data suhu. Nah, di sini kami menggunakan kerulangan yang dimana i sama dengan 0 sampai 29. Lalu setelah itu dalam perulangan ini atau loopingan ini membuat kondisi dimana jika program jalan benar maka user akan menginput input temp. Lalu mengassign yang dimana isValid sama dengan validate input temp. Lalu setelah itu membuat kondisi dimana jika if valid sama dengan 1, jika benar maka suhu i sama dengan input temp. Nah, jika salah maka output error data sensor tidak valid. Lalu setelah keluar output itu lalu mengassign program jalan sama dengan false.
Lalu kita kembali lagi dalam perulangannya itu. Nah, setelah dari perulangan maka akan dibuat kondisi lagi di mana jika program jalan maka output output akan mengeluarkan rata-rata dan mengeluarkan minimum dan maksimum. Lalu selanjutnya yaitu program kedua yaitu get average. Nah, get average ini itu untuk mencari rata-ratanya. Nah, pertama kami mendeklarasikan pertama kami memanggil get average menggunakan dengan parameter real array ARR dan n dengan tipe data integer. Nah, di sini kami menggunakan return type real dan return variable menggunakan average atau AFG. Nah, setelah itu kami mendeklarasikan AFG ini sebagai tipe data real dan total menggunakan tipe data real juga. Lalu juga i menggunakan tipe data integer. Lalu setelah itu kami meng-assign total yang dimana total sama dengan 0. Lalu setelah itu kami juga melakukan perulangan atau looping yang dimana i dari 0 sampai dengan n kurang 1. Nah, dalam loopingan ini atau perulangan ini kami meng-assign dimana total sama dengan total tambah ARR i. Nah, setelah selesai dalam perulangan ini maka akan dilanjut dengan average atau rata-rata yaitu total dibagi n yang dimana n ini merupakan jumlah dari data. Nah, setelah itu maka akan kembali lagi. Nah, lalu lanjut ke fungsi yang ketiga yaitu getMax. Nah, di getMax ini kita mencari nilai maksimumnya. Nah, yang pertama sudah pasti kita akan memanggil dengan getMax dan menggunakan parameter array ARR menggunakan tipe data real dan integer n. Nah, yang pertama kami setelah itu mendeklarasikan real dengan tipe data real yaitu maxval, lalu mendeklarasikan i dengan tipe data integer. Lalu kami juga meng-assign di mana maxval sama dengan ARR 0. Nah, kami juga di sini membuat perulangan for yang dimana variabelnya i dan dimulai dari 1 dan diakhiri dengan n kurang 1. Nah, dalam perulangan ini juga kami membuat kondisi yang dimana jika ARRI lebih besar daripada maxval maka maxval sama dengan ARRI. Nah, setelah selesailah perulangan yang terjadi dalam loopingan ini maka akan return kepada maxval. Lalu fungsi yang keempat yaitu getMin. Nah, pada getMin ini untuk mencari nilai minimalnya, seminimalnya. Jadi di sini juga menggunakan parameter atau memanggil juga dengan menggunakan real array ARR dan integer n. Lalu juga sudah pasti mendeklarasikan real minval, lalu integer i dan meng-assign minval sama dengan ARR 0. Dan juga sudah pasti di sini menggunakan perulangan yang dimana i sama dengan i sampai n kurang 1 menggunakan perulangan for. Lalu setelah itu dalam perulangan ini menggunakan kondisi yang dimana ARRI lebih kecil daripada minval. Jika benar maka minval sama dengan ARRI. Nah, setelah selesailah perulangan yang terjadi dalam perulangan ini maka akan return to real minval. Lalu selanjutnya yaitu fungsi yang kelima yang dimana memastikan apakah data ini sudah valid atau tidak. Nah, dalam fungsi ini yaitu menggunakan validate dan parameter yaitu val dengan tipe data real. Lalu di sini kami mendeklarasikan integer result yang dimana dilakukan kondisi jika val lebih besar sama dengan min 50 dan val lebih kecil sama dengan 150. Nah, jika dalam kondisi ini benar maka resultnya sama dengan 1. Nah, jika salah maka resultnya sama dengan 0 dan return integer to result. Nah, ini sudah selesai maka kami akan mencoba untuk merankannya.
Nah, di sini user disuruh untuk menginput 30 data suhu. Nah, baik, adapun 30 data suhu yang diminta oleh seperti di soal, yaitu yaitu ada 25, 27, 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13, 100, lalu ada 110, 90, 80, 75, 65, 55, 45, 35, lalu 25. Nah, di sini keluarlah outputnya itu 38,36666, lalu dengan nilai minimum yaitu sama 7 dan maksimum 110. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya untuk nomor 2. Baik, saya akan melanjutkan pada soal nomor 2 yang dimana itu sistem booking ruang lab dengan array dan validasi. Dimana ada narasi program pemesanan ruang lab menggunakan array untuk menyimpan jadwal 24 jam per hari atau indeks 0 sampai 23. Yang pertama ada tugas yaitu membaca jumlah booking n. Yang kedua, untuk setiap booking user memasukkan yang pertama jam 0 sampai 23. Kedua, nama pemesanan. Yang ketiga ada validasi, itu ada jam di luar range menuju jam di luar range menjadi ditolak, slot sudah di booking sehingga ditolak. Dan yang keempat yaitu data valid disimpan ke array of struct. Adapun struktur yang diberikan yaitu struct booking di mana in hour, car name 50. Fungsi yang wajib yang dilakukan pada program ini nanti yaitu integer is valid, hour, in is duplicate. Dengan contoh input yang diberikan adalah 3, 10 andi, dan 10 andi, 25 susi. Adapun output yang diberikan yaitu booking gagal, yaitu jam sudah terisi, booking gagal, jam tidak valid, booking berhasil 10 andi. Nah, kami sudah membuat programnya dan logaritma, yaitu yang pertama kami mendeklarasikan menggunakan tipe data integer yaitu dengan variable hours dengan array 24, dan mendeklarasikan lagi dengan menggunakan tipe data string dengan nama names dengan array 24, dan mendeklarasi lagi n menggunakan integer, dan mendeklarasikan lagi variable i dengan tipe data integer, dan mendeklarasikan input hour dengan integer, mendeklarasikan valid count dengan tipe data integer, mendeklarasikan input name dengan tipe data string, mendeklarasikan isval menggunakan tipe data boolean, mendeklarasikan isdap menggunakan tipe data boolean,
dan mengassign valid count sama dengan 0 dan membuat output masukkan jumlah booking n dan membuat input n. Kemudian masuk ke for di mana kondisinya variabel i mulai dari 1 sampai n dengan step 1. Kemudian di sini dilakukan pemrosesan di mana ada output data ke 1 dan i masukkan jam 0 sampai 23 dan membuat input hour, membuat output masukkan nama pemesanan, membuat input name dan mengassign isval sama dengan isvalid hour atau input hour. Kemudian membuat pengulangan if yaitu dengan isval jika kondisinya salah yaitu keluar output booking gagal dan jam tidak valid. Jika kondisinya benar yaitu mengassign isdap sama dengan isdap is duplicate hours valid count dan input hour. Kemudian di sini dibuat lagi kondisi if yang dimana jika kondisinya benar keluar output booking gagal dan jam sudah terisi. Jika kondisinya salah yaitu membuat assign hours valid count sama dengan input hour dan mengassign name valid count sama dengan input name dan mengassign lagi valid count sama dengan valid count tambah 1 dan membuat output yaitu output booking berhasil dan input hour dan input name. Kemudian kami membuat fungsinya di mana function name-nya is duplicate dengan parameternya integer array arr, integer n dan integer h dengan return type boolean dengan status variable dengan return variable status. Kami mendeklarasikan status dengan tipe data boolean, mendeklarasikan k dengan tipe data integer dan mengassign status sama dengan false. Kemudian menggunakan kondisi for yang dimana k dengan variabel k dimulai start value-nya 0 sampai n kurang 1. Kemudian di sini dilakukan pemrosesan di mana dibuat kondisi if di mana kondisinya benar akan membuat assign dengan status sama dengan true. Dengan setelah diproses ini akan kembali return boolean status ke dalam sini. Baik, kami akan merankan program kami sesuai contoh yang diberikan. Yang dimana input 3 jamnya jam 10, masukkan nama pemesan yaitu Andi, siapa yang kedua? Masukkan input 3 kan jam 10 Andi, masukkan jamnya yaitu jam 10,
dengan nama pemesan yaitu Andi. Salah. Baik, dalam program kami ada yang salah. Kami akan lanjut ke soal yang bagian 3. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan untuk soal nomor 3 yang dimana yaitu sistem kompresi array atau run length encoding. Nah, di sini yaitu dengan narasi implementasi kompresi array integer menggunakan run length encoding atau RLE. Nah, di sini tugasnya itu baca n, baca array integer, lalu 3 validasi, tidak boleh kosong, integer dalam range min 1000 sampai 1000, output dalam format value count, dan fungsi wajib invalidate in value, void compress in ARR in n, dan contoh input yaitu 9, 55, 22, 10, 10, 10, 10. Nah, expected outputnya itu 53 min 2 sama 104. Nah, di sini ada yang sudah dengan program yang sudah kami kerjakan, yaitu dengan yang pertama dengan fungsi utamanya yaitu ya main, yang dimana main kami mendeklarasikan integer n, i, dan val, dan juga integer array data ARR dengan array 100. Lalu kami mengoutput yang dimana menyuruh user untuk masukkan jumlah data n. Nah, lalu ada input n dan output dimana masukkan nilai data array. Nah, kami di sini membuat perulangan yang dimana i perulangan for yang dimana variabel i dimulai dari 0 sampai dengan n dikurang 1 dengan step 1. Lalu selanjutnya dalam perulangan ini ada pun input val, lalu dengan kondisi di mana validate val jika benar maka data ARRI sama dengan val, dan jika salah maka count output error integer harus min 100 sampai dengan 1000. Nah, di sini kami menggunakan point break. Lalu setelah selesailah perulangan yang ada dalam perulangan ini akan memanggil kompres data ARR dan n. Lalu di sini ada fungsi kedua yaitu compress, yang dimana compress ini berisikan parameter array ARR dengan tipe data integer dan n dengan tipe data integer juga. Nah, kami di sini mendeklarasikan current val menggunakan tipe data integer. Nah, lalu kami di sini menggunakan kondisi yang dimana n lebih besar dari 0, maka yang akan terjadi yaitu current val sama dengan ARR 0 dan count sama dengan 1. Dan di sini juga dilakukan perulangan, yaitu menggunakan perulangan val yang dimana variabelnya i yang dimulai dengan i dan sampai dengan n kurang 1 dengan step by 1. Lalu dalam perulangan ini akan dilakukan kondisi di mana jika RI sama dengan current val jika benar maka count sama dengan count tambah 1. Nah, lalu jika salah maka keluar output current val dan akan keluar hasil dari count-nya. Nah, selanjutnya juga mengassign di mana count val sama dengan ARRI dan count sama dengan 1. Nah, setelah selesai perulangan yang terjadi maka akan keluar output yaitu current val dan count yang merupakan hasilnya. Lalu jika salah maka akan langsung ke n. Lalu setelah itu ada validate. Nah, validate ini dalam fungsi validate ini di sini menggunakan parameter integer val, lalu menggunakan deklarasi di mana valid yang digunakan sebagai tipe data boolean. Nah, di sini juga dilakukan kondisi yang dimana jika val lebih besar sama dengan min 1000 dan val lebih kecil sama dengan 1000, maka jika benar maka valid sama dengan true dan false jika salah yaitu valid sama dengan false. Lalu saya akan mencoba untuk merankan program kali ini yaitu dengan dengan input yang diberikan yaitu 3 9 lalu 5 5 min 2
min 2, 10, 10, 10, Selesai. 10. Nah, jadi sudah sesuai lah dengan output yang diharapkan, yaitu sama-sama 53, min 22, 10, 4. Nah, selanjutnya soal nomor 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya udah Kak, nggak makan dulu, nggak makan malam dulu. Ya udah sih kalau kau nggak makan malam. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu soal yang diberikan yaitu manajemen ring buffer untuk data suhu. Adapun narasi yang diberikan yaitu ring buffer ukuran tetap 10 elemen untuk data suhu terbaru. Yaitu tugas yang diberikan yaitu yang pertama, terima input suhu berulang. Kedua, setiap input memasukkan ke buffer. Jika penuh, geser elemen lama keluar. Adapun validasi dan suhu 0 sampai 100. 4, setelah setiap input tampilkan buffer tanpa rata-rata. Fungsi wajib yaitu void, add, dan float get average. Contoh inputnya ada 15, 20, 25, 30, 110, dan 40. Adapun output yang diberikan yaitu buffer 15, rata-rata 15, dan error suhu di luar range. Adapun logaritma yang kami buat yaitu yang pertama, kami mendeklarasikan array buffer dengan tipe data real dengan array 10, integer count, real input suhu, boolean running, assign count sama dengan 0, assign running sama dengan true. Adapun input yang kami buat yaitu masukkan suhu input lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100 akan dianggap error, tapi program input minus 999 untuk stop. Nah, kami membuat while yaitu dimana running jika kondisinya benar, kami membuat input suhu dan menggunakan kondisi if yang dimana input suhu sama dengan minus 999. Jika kondisinya benar yaitu mengassign running sama dengan false. Jika kondisinya salah menggunakan if lagi dengan dimana input suhu lebih besar sama dengan 0 dan input suhu lebih kecil sama dengan 100. Jika kondisinya benar mengassign count 8 buffer count input suhu dan output rata-rata buffer saat ini dan get average buffer count. Dan jika kondisinya salah keluar output itu error suhu di luar range. Function yang kami buat yaitu 8 yang dimana dengan parameter array buff, integer GNT, real val dengan tipe data return type integer dan return variable count. Kami mendeklarasikan count dan i dengan tipe data integer. Kami juga menggunakan if yang dimana kondisinya GNT lebih besar 10. Jika kondisinya salah yaitu buff. Benar. Jika kondisinya benar buff GNT sama dengan val dan mengassign new count sama dengan GNT plus tambah 1. Jika kondisinya salah yaitu keluar. Kami membuat for yang dimana variable i 0 sampai 8. Dimana di sini diproses dimana buff i sama dengan buff i tambah 1 dan mengassign buff 9 sama dengan val dan mengassign new count sama dengan 10 dan fungsi satu lagi yaitu get average dimana dengan parameter real buff dan real GNT, kemudian dengan return type real dengan return variable AVG dengan mendeklarasikan AVG dan sum menggunakan tipe data real, variable i dengan tipe data integer dan mengassign sum sama dengan 0. Kemudian kondisi if di mana GNT sama dengan 0. Jika kondisinya benar maka AVG sama dengan 0. Jika kondisinya salah jika kondisinya salah maka kondisinya for di mana dari start value-nya 0 sampai GNT kurang 1. Dan di sini diproses di mana mengassign sum sama dengan sum tambah buff i dan mengassign AVG sama dengan sum per CNT, kemudian akan dikembalikan ke semula.
Baik, kami akan menerangkannya sesuai contoh yang diberikan. Contoh inputnya ada 15, 15, 20, 25, 30, 110, 40, 50. Lalu untuk mengakhiri programnya itu menggunakan 999. Nah, lalu di sini kan inputnya 15, yaitu rata-ratanya 15.00 dan ini sudah tepat. Nah, jika 20 maka dia 17,5, jika 25 maka dia 20, dan 30 maka dia 22,5, dan 110 maka di sini error suhu di luar range karena dia di luar batasnya. Lalu ada 40 maka rata-rata buffernya yaitu 26, dan 999 dengan error suhu di luar range. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu validasi form pendaftar dengan array error collector. Nah, di sini ada pun narasinya, yaitu simulasi form pendaftaran, semua error disimpan dalam array string 2D. Input, di mana inputnya itu nama, umur, email, validasinya itu nama minimal 3 karakter, umur bilangan bulat 17 sampai 65, email mengandung @ dan titik. Jika ada error, maka tampilkan semua error dalam hentikan. Fungsi wajib yaitu ada 3, lalu ada contoh inputnya yaitu abc andi.gmail.com, dan expected outputnya yaitu nama minimal 3 karakter, umur harus berupa angka, dan email tidak valid. Lalu kami akan menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu soal 5, yang dimana fungsi utamanya itu main, string name, str, dan email menggunakan tipe data string. Lalu array error list dengan array 3 dan tipe data string. Lalu rcon i menggunakan tipe data integer. Nah, kami di sini nge-assign rcon sama dengan 0, maka menggunakan output yang meminta user untuk memasukkan nama, lalu input nama, lalu juga menyuruh untuk masukkan umur menggunakan string, yang dimana lalu input age str, lalu output masukkan email dan input email. Lalu menggunakan kondisi dimana jika len name lebih kecil dari 3, maka error list sama dengan nama minimal 3 karakter. Lalu rrcon sama dengan rrcon tambah 1. Lalu akan lanjut kondisi dimana validate age str sama dengan false. Jika benar, maka error listnya itu umur harus berupa angka 17 sampai 65. Lalu rrcon sama dengan rrcon tambah 1. Nah, lalu kondisi juga dimana validate email, jika yang dimasukkan salah, formatnya salah, maka dia akan membuat error list kan sama dengan email tidak valid, harus ada @ dan titik. Lalu rrcon mengassign rrcon sama dengan rrcon tambah 1. Nah, lanjut juga di kondisi dimana jika benar, maka output akan mengeluarkan error. Lalu dilakukan perulangan yang dimana i sama dengan 0 to rrcon min 1 menggunakan perulangan for. Lalu dalam perulangan ini dengan hasil yaitu output error list i. Lalu jika salah maka output pendaftaran berhasil. Nah, di sini selanjutnya ada 3 fungsi. Yang fungsi kedua yaitu valid dengan nama fungsi validate age, yang dimana menggunakan parameter s dengan tipe data string, lalu mendeklarasikan valid dengan tipe data boolean, dan age val menggunakan tipe data integer. Nah, selanjutnya mengassign age val sama dengan integer s, lalu menggunakan kondisi di mana age val lebih besar sama dengan
17 dan H4 lebih kecil sama dengan 65. Nah, jika benar maka valid sama dengan true dan jika salah valid sama dengan false. Lalu kembali lagi ke kondisi awal. Lalu untuk fungsi yang ketiga yaitu validate email untuk memastikan apakah emailnya itu valid. Nah, di sini menggunakan parameter s dengan tipe data string. Lalu mendeklarasikan valid hash add dan hash dot menggunakan tipe data boolean dan i menggunakan tipe data integer dan hash add mengassign hash add sama dengan false dan hash dot sama dengan false. Nah, di sini kami menggunakan perulangan for yang dimana variabelnya i sama dengan 0 to length min 1. Nah, setelah itu maka akan terjadi kondisi di mana jika benar cara SI sama dengan ada add maka true maka hash add dan sama dengan true dan char SI sama dengan dot. Lalu jika benar maka hash dot sama dengan true. Nah, setelah dalam perloopingan ini maka akan terjadi kondisi di mana hash add dan hash dot maka jika benar maka valid true dan false maka valid false. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menerangkannya. Lanjutkan contoh input yang diberikan yaitu A Nama. ABC bisa kan buat error. Lalu masukkan email yang mana emailnya itu andi.gmail.com. Nah, sesuai dengan output yang diberikan yaitu error, nama minimal 3 karakter dan Email tidak valid. email tidak valid. Baik, sekian dari video kami pada kali ini. Terima kasih.